ibu kota negara baru. Ya kan? Ini bos saya ini senior betul nih di awal-awal pembangunan perumahan yang namanya Perumnas. Yes. Ya kan? Pertanyaan saya, emang Jokowi yang sekarang mikirin bagaimana nih pegawai negeri yang dipaksa, nih sekarang nih hampir semua pemberitaan. Pindah. Pegawai negeri akan dipaksa pindah. Emang rumahnya udah dipikirin? TNI akan dipaksa, ASN akan dipaksa. Pasti yang paling getol dipaksa adalah pasukan yang paling bawah yang mengurus kerumah tanggaan, ASN, polisi, TNI, menteri, dan lain sebagainya. Nah, yang disuruh urus adalah ketua otonomi dari ibu kota negara baru yang pengalamannya kita tahu, kemudian juga wakilnya katanya yang pernah mengurus Sinarmas. Sampai sekarang aja nggak mau Jadi saya mau mengatakan ini saya jadi makin kesel lihat kalau kayak begini karena Pak Panangian mengupas realitasnya lebih detail lagi. Kalau begini caranya yang kita diskusikan adalah mari kita tinggal tunggu korban-korban nih. Korban-korbannya nih nanti nih akibat dari kebijakan negara yang seperti ini, terutama tanggung jawab pemerintah dalam hal ini Jokowi yang bikin nawacita ya terhadap perumahan rakyat dan orang-orang yang sudah jelas akan dipaksa pindah ke ibu kota negara baru. Sementara kita tahu 3 kabupaten aja yang mendukung yang sekarang ada aja perumahan rakyatnya boro-boro dipikirin sama presiden, nggak ada. Dia pikir kali bisa semua ASN dan rakyatnya didukung untuk berkemah kali di ibu kota negara baru ya. Jadi saya kira kita nggak usah bicara soal perumahan sederhana, berkemah aja lah ya, nggak usah ngomong nawacita. Mari kita berkemah ya. Atau saya kira rakyat kita juga sudah banyak yang berkemah, tapi kadang-kadang dia nggak punya kemah, dia di kolong jembatan ya kan, atau di melipir-melipir begitu. Saya kira kita di ibu kota negara begitu aja, apalagi sekarang kita sudah tahu, misalnya orang kayak gubernur DKI aja nggak bisa kita mintain pertanggungjawaban dari 0% atau perumahan yang lain. Apalagi ibu kota negara yang baru yang sekarang, yang konsepnya juga nggak jelas dan akan main paksa-paksa kayak begini. Jadi Niko ini warning nih, ini warning bagi negara ini yang katanya konstitusinya mewajibkan negara menyediakan rumah. Prek, omong kosong. Tinggal kalau bisa kita tuntut sekarang presidennya sebelum berakhir, saya kira kita akan dorong. Tapi kan ini nadanya jadi kayak politik. Padahal ini hak dasar. Pertanyaannya Niko adalah bagaimana rakyat kalau tidak dipenuhi hak dasarnya bisa menuntut pemerintah yang kayak begini. Betul yang tadi saya tanyakan. Bagaimana kita bisa menuntut pemerintah yang memaksa memindahkan ibu kota negara baru? Enggak ada. Yang ada adalah kekuatan elit yang memperpanjang orang yang kayak begini-begini ini.